Pemirsa, Komisi Yudisial mengalami kendala operasional yang cukup serius akibat pemotongan anggaran yang mencapai 45%. Hal ini menyebabkan kondisi keuangan KY semakin terbatas dan berpotensi mengganggu kelancaran operasional lembaga tersebut. Masukan RUU KUHP ya, Pak? Iya, terima kasih ya. Kami dari Komisi Yudisial hari ini ada rapat dengan pendapat ya. Tadi Komisioner KY, samping saya sebagai ketua ada Pak Joko dan Pak Bijak Kadafi. Tentu saja berbagai upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan trust publik ya kepada lembaga peradilan. Nah kan kita tahu KY berwenang untuk melakukan pengawasan dari aspek etik dan perilaku hakim. Nah hari ini KY memberikan masukan-masukan terkait dengan upaya kita memperbaiki kerja hakim kita yang kita harapkan nanti masuk di dalam KUHP. Nah, banyak hal tadi disampaikan, termasuk diantaranya bagaimana terkait dengan dissenting opinion, kalau bisa juga diatur. Kemudian menyangkut apa lagi Pak Joko nanti dilanjutkan. Nanti persilakan Pak Joko. Apa lagi tadi aspeknya? Yang penting pemantauan ya. Itu juga mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Artinya ini kan perubahan KUHP yang ada hubungannya dengan tugas KY, terutama misalnya pemantauan. Selama ini kan pemantauan itu yang bisa dilakukan hanya untuk pemantauan sidang terbuka untuk umum. Kita berharap nanti ke depan di dalam KUHP yang terbaru tidak hanya bisa dibantu untuk sidang terbuka untuk umum. Kalau bisa sidang tertutup itu kan merupakan kewenangan dari Komisi Yudisial. Selain itu pemantauan itu kalau bisa tidak hanya di tingkat pertama yang bisa kita pantau, tetapi nanti di tingkat banding, kasasi, termasuk BK juga bisa dipantau. Selain itu juga membantu tentang penasihat hukum ya bagi terdakwa, tersangka dan sebagainya. Selama ini yang sudah diatur kan bantuan tentang penasihat hukum itu untuk tersangka, terdakwa hanya pada tingkat pertama dan banding. Padahal itu kan nanti ada upaya hukum lebih lanjut misalnya kasasi. Itu kan selama ini kan untuk para terpidana, kalau sudah kasasi kan terpidana itu kan tidak punya biaya untuk itu. Oleh karena itu kami usulkan bahwa nanti juga diatur. Ya. Selain itu masih ada. Ya, mungkin hal yang penting juga adalah bagaimana persidangan elektronik. Ya, kan sekarang kan supaya pengawasan itu juga oleh publik, akses untuk persidangan elektronik itu yang dikatakan terbuka untuk umum itu di dalam KUHP juga diatur bahwa akses itu publik juga bisa mengakses. Jangan sampai akses persidangan elektronik itu hanya pihak-pihak tertentu saja. Nah, kita minta itu dimuat di dalam KUHP ya. Itu beberapa hal yang penting ya. Dan memang kami akan nanti berikan secara tertulis karena ini juga mendadak ya, cuma waktu 2 hari. Nanti akan kami sampaikan juga kepada teman-teman media ya. Seperti itu demikian ya. Ya memang ironis ya. Di satu sisi KY ini diatur dalam Undang-Undang Dasar ya, pasal 4B Undang-Undang 45 ya, sebagai lembaga tinggi negara. Tetapi kan kalau kita bicara tadi anggota Komisi 3 DPR RI juga prihatin sebetulnya dengan kewenangan yang dimiliki oleh KY. Bagaimana mungkin pengawas eksternal itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik kalau misalnya dari aspek struktur ya, hakim di seluruh Indonesia tadi dikemukakan oleh harapan dari Komisi 3 juga bisa mengawasi hakim di seluruh Indonesia yang jumlahnya mungkin di atas 8.000 dengan 7 komisioner. Tetapi juga kami tidak memiliki perwakilan, yang ada adalah kantor penghubung. Kantor penghubung namanya saja penghubung, berarti tidak punya kewakilan, yang ada adalah kantor penghubung. Kantor penghubung namanya saja penghubung, berarti tidak punya kewenangan apa-apa, hanya kewenangan koordinasi. Sehingga kalau ada laporan dari daerah-daerah di Indonesia, mereka hanya menerima laporan itu,
kemudian meminta pusat menindaklanjuti. Ya, nah tentu ini problem. Mungkin laporan pertama pelapor masih gembira, penuh harapan, tapi datang kedua mulai agak naik darah juga itu. Ketika ditanyakan bagaimana laporan kami, jawabnya kami sedang menanya kepada pusat. Nelpon ke pusat karena banyak urusan juga, nanti mungkin belum aja juga kejelasan. Jadi kalau bicara, kita tentu berterima kasih kepada Komisi 3 yang juga memberi atensi terhadap penguatan itu. Oleh karena itu KY mengusulkan revisi Undang-Undang KY yang saya sendiri beserta beberapa teman itu sudah bertemu dengan Pak Bobasan selaku Ketua Badan Legislasi. Beliau sangat support, beliau mengatakan saya ada berada di depan untuk merevisi Undang-Undang KY sehingga KY bisa lebih kuat untuk menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana diperintahkan baik oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang. Apa saja tadi poinnya? Termasuk dengan penangkapan tidak hanya terkait dengan etik. Ya kan harapannya kalau tadi kan Komisi 3 yang mengemukakan bahkan misalnya supaya KY ada kewenangan menangkap. Saya pikir walaupun mungkin itu menjadi perdebatan, tetapi kan sebenarnya banyak juga yang mengharapkan KY punya fungsi penyadapan misalnya. Walaupun demikian tentu KY tidak pada posisi untuk mengeluh dengan ketentuan yang ada. Kami hanya mengusulkan kalau ada perubahan segala sesuatunya tentu pembuat undang-undang dan kami pada posisi tidak untuk menyerah dengan undang-undang yang ada. Seperti demikian ya. Pak, isu terkait dengan KY yang belum bisa menginstruksi calon hakim agungnya ini kira-kira karena apa Pak? Mungkin anggarannya itu Dampak efisiensi anggaran ya? Iya, saya pikir kan tugas konstitusional KY salah satunya adalah menyeleksi hakim agung. Sudah disampaikan oleh juru bicara kami, Prof. Mukti, juga kepala bidang, ketua bidang yang terkait dengan itu. Tentu yang pertama KY pada posisi mengikuti apa yang menjadi kebijakan negara. Tentu itu ya. Dan juga diantaranya kami diminta melakukan efisiensi ya segala hal. Karena dengan anggaran yang ada operasional saja sehari-hari itu agak terganggu. Apalagi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya ya. Karena KY juga tidak cukup. Karena gaji pegawai saja itu hanya cukup sampai bulan Oktober. Ya. Itu saya tadi dapat kabar BBM kami mulai bulan depan beli sendiri. Oh gitu Pak. Ya. 54% lebih potongan itu efisiensi. Kendaraan kami. Tadi Pak 2025 yang kemudian dipotong 54% ya. Kami ya 54% itu dari 184. Ya nggak ada lagi memang. Ya kalau dipotong darinya besar mungkin masih besar. Nah ini dari kecil dipotong. Ya, itulah. Tapi kira-kira berapa sih yang dibutuhkan buat anggaran apa seleksi calon hakim ini Pak? Mungkin Kalau untuk hakim agung itu perkiraan antara 4 sampai 5 miliar. Untuk sekarang berarti Ya, sisa berapa Pak? bisa dilaporin Nggak ada. Tidak ada. Sudah berkomunikasi dengan Kemenku terkait? Oh tentu kami sudah, saya pikir banyak pihak ingin ada perbaikan ya. Kami sudah ngontak Pak Ibu Menteri Keuangan dan kami yang berjanji untuk bertemu kepada beliau minta jadwal minggu depan. Berarti potensi ada tidak adanya seleksi ya Pak? Ya Akibatnya? sejauh ini memang nggak bisa. Karena kan kenapa kemarin ada konferensi pers menjawab itu? Karena ada surat Mahkamah Agung yang meminta kami menyelesaikan hakim agung dan itu harus kami jawab ya terkait surat itu maksimal 15 hari. Maka kami nggak punya pilihan lain, harus menjawab. Itu kira-kira ya. Pemirsa, kami akan terus memantau perkembangan isu ini dan mengabarkan informasi terbaru kepada Anda. Demikian laporan terkait kondisi keuangan Komisi Yudisial yang semakin tertekan akibat pemotongan anggaran. Jangan lupa like and share di seluruh akun BTV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.